Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayat. Khawatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Rabb kita atas nikmatnya, khususnya dipertemukannya kita dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan. Bukan hanya kita dipertemukan dengan bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan, tidak seperti banyak saudara-saudara kita yang beberapa waktu sebelumnya telah dipanggil olehnya sehingga tidak mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan yang penuh kebaikan, keberkahan. Tetapi kita juga diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk memanfaatkan semua kesempatan dengan mengisi taat, takwa kepadanya. Ini semuanya adalah taufik Allah Jalla wa'ala. Kita diberikan taufik untuk berpuasa, diberikan taufik untuk mengisi puasa dengan taat, takwa kepadanya. Karena banyak manusia yang terhalang dari taufik Allah untuk bisa bertemu dengan bulan, untuk bisa mengisi puasa dengan taat, takwa kepadanya. Sebagaimana orang-orang yang berada di sekitar manusia-manusia yang mulia, mereka tertahan dari mendapatkan hidayah taufik darinya. Ya, seperti istri dan putra Nabiullah Nuh alaihissalam terhalang dari mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Bapak Nabi Ibrahim, kemudian istri Nabiullah Lut, demikian juga bapak angkat daripada Nabiullah Musa alaihissalam, Fir'aun. Demikian juga paman dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, padahal sepanjang hayatnya senantiasa membela dakwah beliau, akan tetapi terhalang mendapatkan taufik dari Allah. Maka kita harus bersyukur karena pemberian ini adalah pemberian yang lebih baik dari dunia beserta isinya. Bagaimana tidak? Kita diberikan taufik oleh Allah untuk puasa, artinya Allah mengendaki kita kebaikan, artinya Allah ingin kita tidak disentuh api neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Siapa yang berpuasa di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun perjalanan. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk puasa, artinya Allah ingin kita selamat dari neraka. Makanya kita harus bersyukur dengan nikmat ini. Melebihi syukur kita diberikan hayat, diberikan hidup, diberikan kesehatan dunia beserta isinya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang menunjukkan kebaikan dimanapun adanya, mengingatkan kita dari keburukan dimanapun adanya, agar kita selamat dunia kita, apalagi akhirat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema kita sore hari ini adalah ampunan Allah seluas langit dan bumi. Atau kalau saya gunakan bahasa yang lain, atau bahasa yang ada dalam kitabnya, sa'atu rahmatillahi ta'ala, luasnya rahmat Allah Ta'ala, luasnya kasih sayang Allah Ta'ala. Allah itu kasih sayangnya lebih luas daripada murkanya, lebih banyak daripada murkanya. Dalam hadis qudsi disebutkan, inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu lebih luas daripada murkaku. Dalam riwayat yang lain, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan murkaku. Jadi betapa luasnya kasih sayang Allah Ta'ala, betapa banyak, betapa besar ampunan Allah Ta'ala. Apalagi
di bulan yang mulia ini. Ya, apalagi di bulan yang mulia ini. Jadi ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan untuk meraih ampunan Allah Ta'ala. Ada dua hadis, kedua-duanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kedua-duanya juga diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman dan mencari pahala. Puasa Ramadan, ya, siam. Puasa itu apa? Yakni menahan diri dari segala yang membatalkan puasa kita, mulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Diawali dengan niat. Jadi rukunnya cuma dua itu. Kalau dia mendasarinya imanan, wahtisaban, iman dan mencari pahala. Iman itu apa? Iman kalau kita bahas kitab fadail, khususnya fadilah puasa, kita puasa landasannya itu. Kita puasa landasannya itu, yakni kita mengimani puasa sehari wajah kita dijauhkan dari neraka. Puasa sehari, ya kan? Wajah kita dijauhkan dari neraka. Kita berpuasa, maka puasa kita jadi perisai dari sentuhan api neraka. Padahal kita mesti lewat neraka. Ya, dalam surat Maryam ayat 71 Allah mengatakan wa imminkum ila waridha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus lewat neraka. Kita semuanya harus lewat neraka, kita tidak bisa milih. Ya kan? Maka dengan puasa bisa, ya, kita nanti tidak disentuh oleh api neraka. Kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Kalau nggak jauh dari api neraka, ya mesti masuk surga, karena tempat dalam kehidupan akhir itu hanya dua. Kalau tidak di surganya Allah, semoga kita masukinya, berkumpul di sana, maka di nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalika. Nah, puasa dasarnya iman dan ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah yang lain, man qama ramadhana, siapa yang qiyam Ramadan? Siapa yang qiyam Ramadan? Qiyamul lail di bulan Ramadan. Dasarnya juga imanan wa ihtisaban, iman dan mencari pahala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu juga akan diampuni. Qiyam, ya, qiyamul lail dasarnya imanan wa ihtisaban, iman dan mencari pahala. Kita beriman nanti dalam kehidupan mahsyar kita akan berdiri lama. Kita akan berdiri lama. Kita tidak bisa ruku, nggak bisa jongkok, apalagi duduk, apalagi selonjor. 50.000 tahun lamanya, ya, sehari dalam kehidupan akhir seperti 50.000 tahun lamanya dalam kehidupan dunia. Ya, kita mengimani ketika kita qiyamul lail, alhamdulillah kita diberikan perkenan oleh Allah Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk sholat qiyamul lail, tarawih kita mengenalnya. Kita melakukannya imanan, kita nanti akan berdiri jauh lebih lama lagi dalam kehidupan akhir. Kemudian kita mencari pahala kepada Allah, mencari balasan atas amal kita kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Maka bulan Ramadan itu kesempatan untuk mendapatkan banyak sekali ampunan. Maka jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan ketemu Ramadan, kesempatan diberikan taufik oleh Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan firman Allah. Ini hadis qudsi tentang betapa luasnya rahmat Allah, betapa banyaknya ampunan Allah. Ampunan Allah seluas langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian mengatakan qala Allah Ta'ala, berarti itu adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu perbedaannya dengan Al-Quran. Kalau hadis qudsi makna dari Allah, lafaz dari Nabi. Kalau Al-Quran makna dan lafaznya dari Allah. Jadi makna dan lafaznya itu dari Allah. Kemudian kalau hadis qudsi, ya, kita membacanya tidak terhitung ibadah. Berbeda dengan kalau kita baca Al-Quran, bacanya terhitung ibadah. Kalau kita baca Al-Quran dalam sholat, maka sah sholat kita. Tapi kalau kita dalam sholat membaca hadis qudsi, maka tidak sah sholat kita. Nah, itu perbedaannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, hei anak cucu Adam, innaka ma ta'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau ma ta'autani, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, selama engkau berharap kepadaku, wa fartulaka ala ma kana minka wala ubali, aku akan ampuni untukmu atas apa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku enggak peduli.
nggak peduli. Jadi selama kita doa, selama kita berharap kepada Allah, Allah akan ampuni ya segala sesuatu yang berasal dari kita, dosa-dosa kita. Walau bali, dan Allah nggak peduli. Seberapa banyak pun dosa kita, Allah nggak akan peduli. Kemudian Allah berfirman, ya bena Adam, hei anak cucu Adam, lau balaghat dunubuka ananas samai. Sekiranya dosa-dosa kalian itu mencapai ananas samai, tingginya langit. Ana ada yang mengatakan itu tingginya langit. Ana ada yang mengatakan itu adalah awan yang berada di langit. Tsummastaghfarni, kemudian kalian minta ampun kepadaku. Ghafartu laka, aku akan ampuni untukmu. Ya bena Adam, ya anak cucu Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak cucu Adam, sekiranya engkau mendatangiku, kembali kepadaku dengan dosa, kesalahan seukuran bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kalian ketemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, akan aku bawakan dengan seukuran yang sama ampunan. Akan aku bawakan untuk kalian dengan seukuran yang sama ampunan. Ya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi sendiri mengatakan hadisnya hasan sahih, ya, tapi sanadnya ya sahih. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini mencakup 3 perkara datangnya ampunan dari Allah Jalla wa'ala. 3 perkara yang menyebabkan datangnya ampunan dari Allah Ta'ala. Ya, 3 perkara yang menyebabkan datangnya ampunan dari Allah Ta'ala. Yang pertama, doa ma'ar raja, doa dengan pengharapan, doa dilandasi harapan. Ya, bukan hanya sekedar doa di lisan tapi tanpa pengharapan di hati. Nah, tetapi doa yang diiringi dengan pengharapan. Ya. Karena sesungguhnya doa yang diperintahkan, ya, itu pasti akan mendapatkan jawaban. Jadi doa yang diperintahkan itu pasti mendapatkan jawaban. Seruan yang diperintahkan pasti mendatangkan jawaban. Doa atau permintaan yang kita sampaikan itu pasti akan diberikan jawaban, akan dipenuhi, akan ditunaikan. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, minta kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan jawab, aku akan beri. Ya, Allah berfirman minta kepadaku. Berarti ketika kita diperintahkan minta kepadaku, perintah itu kalau kita belajar usul, perintah itu lil wujub. Perintah itu untuk satu kewajiban. Artinya wajib bagi kita minta. Kalau kita tidak minta berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah. Tidak melaksanakan perintah Allah berarti kita melakukan dosa. Berarti orang tidak berdoa itu dosa. Jadi orang tidak berdoa itu dosa. Ud'uni, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, minta kepadaku, astajib lakum. Kemudian yang kedua yang enggak kalah penting, astajib lakum, akan aku ijabahi, akan aku penuhi. Jadi doa sendiri itu adalah doa ibadah, ya kan? Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Coba betapa baiknya Allah, betapa rahmatnya Allah. Ya. Enggak ada manusia seperti ini. Selain Allah enggak ada yang seperti ini. Ya misalkan kita mengatakan kepada orang, ayo jaluk, lek jaluk tak pecat, nah, gitu kan? Nggak ada kan? Apa ada majikan kita bilang, ayo kamu minta ke saya, kalau nggak minta tak keluarkan. Ada? Nggak ada. Tapi Allah mengatakan ud'uni, minta kepadaku, ya kan? Minta kepadaku. Allah ancam pada kelanjutan itu, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku, artinya apa? Tidak mau minta, enggak berdoa, akan masuk neraka. Coba, ini betapa baiknya Allah dan betapa kayanya Allah. Kemudian yang kedua, astajib lakum, akan aku penuhi keinginan kalian. Jadi keinginan kita akan dipenuhi. Mau minta apa saja akan dipenuhi. Mau minta apa saja akan dipenuhi. Allah bisa memenuhi. Ya, semua yang kita minta Allah bisa memenuhi. Ya, tetapi tidak setiap yang kita minta itu akan diberi, karena Allah Maha tahu siapa yang
yang paling baik untuk diberikan kepada kita. Nanti akan ada pembahasannya. Nah, oleh karena itu An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu ibadah. Jadi minta itu ibadah. Minta itu ibadah. Berdoa kepada Allah ibadah. Doa antara adzan dan iqamah itu ibadah. Doa ketika naik kendaraan itu ibadah. Doa ketika masuk masjid, keluar masjid itu ibadah. Doa ketika mengenakan pakaian itu ibadah. Doa ketika makan dan minum itu ibadah. Doa ketika berkaca itu adalah ibadah. Jadi semuanya ibadah. Apalagi doa yang ada dalam sholat. Ya, itu semuanya adalah ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, mintalah kalian kepadaku, akan aku ijabahi, akan aku penuhi. Nah, akan tetapi doa yang mendatangkan jawaban atau doa yang akan dijawab oleh Allah Ta'ala adalah doa jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Ya, memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Nah, syarat terbesar yang disebutkan dalam hadis ini, syarat terbesar yang disebutkan dalam hadis ini adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Ya, hadirnya hati dan harapan diijabahi. Jadi kalau kita doa itu hatinya harus hadir. Misalkan seperti ini ya. Kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Pernah enggak hati kita itu hadir? Wahai Rabbku, berikanlah aku hasanah. Wahai Rabbku, berikanlah aku dalam kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan. Disebutkan dalam bentuk nakiroh. Kalau kita bicara bahasa Arab, nakiroh itu artinya nggak terbatas, kebaikan nggak terbatas. Contoh kebaikan dunia itu apa? Bangun tidur, nafasnya nggak sesak, itu kan berarti kebaikan. Daripada bangun tidur, nafasnya sesak, tapi mobilnya banyak, ya kan? Berarti kan nggak hasanah. Kemudian bangun tidur, ya kan sehat. Kemudian bisa jalan ke kamar mandi, kemudian jalan ke masjid, kemudian mau kerja, ada supir pribadi yang jemput. Nah, itu kan hasanah. Ya, hasanah. Ya. Atau nggak ada supir pribadi yang jemput, ada Gojek dan kita bisa bayar Gojek. Ya, itu hasanah. Tapi kalau misalkan ada Gojek tapi nggak punya uang, ya berarti nggak hasanah. Ya. Kemudian ketika bekerja di tempat kerja, kumpul dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, itu adalah fidunya hasanah. Kemudian pulang dari kerja langsung mendapatkan rizki, ya kan? Rizki, kemudian dia memberikan nafkah kepada anak istrinya orang-orang yang solih, solihah. Ya, ketika pulang bukan yang pertama kali ditanya, Bi dapat apa hari ini, dapat berkat apa saja hari ini, enggak. Tapi ditanya, Bi mau minum apa, nah kayak gitu. Itu berarti fidunya hasanah, istri yang baik. Kemudian anak-anaknya juga seperti itu, tahu orang tuanya capek, akhirnya Bi tak pijet, nah seperti itu. Fidunya hasanah. Nah, ketika kita berdoa, hati itu harus hadir. Harus hadir sambil membayangkan, gitu kan. Ya, bukan hanya baca Al-Qur'an, angen-angen maknanya apa, termasuk kita doa itu juga harus angen-angen maknanya apa. Nah, sering kali kita doa itu nggak paham yang kita minta apa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita doa sering kali nggak paham. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa maknanya? Apa maknanya? Hah? Minta petunjuk. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Seringkali kita ini doa tapi nggak paham maknanya apa. Nah, bagaimana kita mau diijabahi doa kita? Kita minta tapi nggak paham yang mau kita minta, lah gitu. Ya, makanya kalau doa masalah, doa permintaan, tidak harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab, apalagi doa yang maktur dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, itu adalah sebaik-baik doa. Jadi doa sebaik-baik doa itu doa yang diabadikan dalam Al-Quran, itu sebaik-baik doa. Kemudian doa-doa yang diabadikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian doa hajat kita. Ya, misalkan lagi safar gitu kan, lagi safar, ya naik sepeda, naik mobil roda 4 keluaran tahun 90. Kemudian lihat mobil bagus, ya Allah, Allah marzuqni sayyarah jadidah, misalkan kayak itu. Ya Allah, berikanlah aku mobil baru. Boleh.
Kita punya hajat. Karena apa? Mobil yang lama ini sering goda, sering goda. Pinginnya nggak terlalu dibanyak digoda. Boleh yang seperti itu boleh. Nah, doa seperti itu diiringi dengan kehadiran hati. Ini yang menjadi a'dhamu ya asbab ya, menjadi sebab terbesar bahwa doa kita akan diijabahi. Sama doa istikharah. Antum kalau nggak paham doa istikharah ya bagaimana doanya akan diijabahi? Mau buka usaha, misalkan di apa itu namanya di tempat ini, mau pindah di tempat ini, istikharah dulu, ya. Kemudian mau menyekolahkan anaknya di mana gitu, istikharah dulu, anaknya diajak istikharah juga, ya. Nah, jadi seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis hasan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian yakin diijabahi. Ya. Kalau tadi misalkan tadi minta mobil ya. Ya Allah, Allahumma rzuqni sayyarah mithlu tilka sayyarah. Ya Allah, berikanlah aku mobil seperti mobil itu. Kalau nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia saja. Ketika safar itu kan waktu dijabainya doa. Nah, ketika doa harus yakin. Bisa kok. Masa Allah memberikan kepada orang kafir yang nggak menyembah Dia saja bisa, kok memberikan kepada saya yang senantiasa menyembah dan minta kepadanya kok nggak bisa? Allah itu sugi, bahasa Jawanya. Ya, Allah itu kaya. Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin diijabahi. Wa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menjawab, tidak akan memenuhi doa dari hati yang lalai. Nah, tidak akan menjawab, tidak akan memenuhi doa dari hati yang lalai. Makanya hatinya jangan lalai, hatinya harus yakin. Yakin. Ya, yakin. Allah bisa kok ngasih dunia beserta isinya kepada orang kafir bisa, masa kepada kita tidak bisa? Kayak kemarin itu pada saat sakit ya. Ya, di antara motivasi yang bisa kita berikan kepada orang yang sakit itu doa kepada Allah. Allah bisa menghidupkan, Allah bisa menyembuhkan. Ya kan? Yakin. Kalau kita belum ajalnya kita meninggal, insya Allah Taala Allah akan menyembuhkan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa melakukan segala sesuatu. Itu. Oleh karena itu, doa seperti ini itu diharamkan, dilarang. Dalam hadis muttafaq alaih disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, larangan apa itu namanya berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika Engkau berkehendak. Tidak boleh. Ya. Ya Allah, berikan aku mobil kalau Engkau berkehendak. Itu tidak boleh. Tidak boleh, ya. Jadi Allahumma ighfirli in syi'ta itu tidak boleh. Walakin liya'zimal mas'alah. Akan tetapi hendaklah ketika dia minta itu berazam kuat. Jadi kalau minta itu azamnya kuat. Ya, azamnya kuat, keinginannya kuat. Fa innallaha la mukrihun lahu. Allah tidak akan maksa dia. Jadi Allah SWT ketika kita minta dengan sungguh-sungguh pasti akan diberi. Pasti akan diberi. Ya. Nah, demikian juga ada larangan atau penghalang akan dijabainya doa kita. Kalau tadi sebab terbesar itu adalah hati kita harus hadir, ya kan, mengharapkan dijabainya doa. Ada adab doa yang lain. Adab doa yang lain diantaranya mengangkat kedua tangan. Kemudian berikutnya adalah mengawali dengan pujian, bukan langsung meminta, ya. Mengawali dengan pujian. Misalkan alhamdulillah apa itu? Jadi puja-puji di awal, ya, puja-puji di awal, kemudian sholawat kepada Nabi, baru kemudian doa, baru setelah itu ditutup dengan sholawat kepada Nabi. Ya. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah rabbana lakal hamdu. Jadi puja-puji dulu, kemudian sholawat, kemudian baru doa, kemudian sholawat lagi. Jadi adabnya seperti itu. Diusahakan menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa menghadap ke kiblat, maka tidak jadi masalah. Kemudian memanfaatkan waktu dijabainya doa, seperti waktu sahur, seperti antara azan dan iqamah, seperti kondisi ketika turun hujan seperti ini, seperti ketika kita dalam kondisi safar, ya kan? Itu diantara syarat diijabainya doa. Tapi sebab terbesar adalah hadirnya hati. Adapun penghalang doa itu adalah tadi, ya kan? Tidak sungguh-sungguh dalam doa. Jadi minta kepada Allah, tapi tidak sungguh-sungguh berdoa, ya Allah ampuni aku jika Engkau berkehendak. Demikian juga termasuk penghalang doa itu adalah istijal, tergesa-gesa.
Jadi seseorang itu tergesa-gesa dalam berdoa. Misalkan dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi ternyata belum diijabahi. Itu namanya tergesa-gesa. Saya sudah istikharah, ya kan, mencari jodoh, ya kan, 1 tahun tapi belum ketemu jodohnya juga. Itu namanya tergesa-gesa. Wis saya nggak istikharah lagi. Nah sudah, itu tergesa-gesa. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, karena orang yang tergesa-gesa biasanya harapannya putus. Orang tergesa-gesa biasanya harapannya putus. Kalau harapannya putus, dia tidak akan meminta lagi. Jadi dia tidak akan meminta lagi. Padahal Allah berfirman, ud'uhu khaufa wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Al-A'raf ayat 56. Ud'uhu khaufan wa tama'an. Ud'uhu khaufan wa tama'an. Minta kepada dia dengan rasa khawatir dan harap. Ya. Jadi kalau minta kepada Allah itu harus ada rasa khawatir dan harap. Jadi hati kita ini ada rasa khawatir, rasa harap. Khawatir kalau misalkan kita tidak diijabahi, harap diijabahinya doa. Kita berharap diberikan yang terbaik, kemudian kita khawatir kalau diberikan yang buruk, ya kan? Karena kita tidak boleh para jamaah ketika misalkan kita berdoa kemudian apa yang kita minta ini, ya kan? Ini betul-betul permintaan Allah. Ya, ini betul-betul pemberian Allah, ya. Kita harus khawatir juga kalau misalkan yang diberikan kepada Allah ini adalah kebaikan yang disegerakan. Khawatir. Bagaimana para sahabat itu kalau misalkan mendapatkan kebaikan mereka malah bersedih, khawatir. Jangan-jangan ini kebaikan yang disegerakan. Makanya harus diiringi dengan rasa takut. Takut semoga ini bukan kebaikan yang disegerakan. Harap semoga ini betul-betul kebaikan yang diberikan kepada kita, pilihan yang terbaik yang diberikan kepada kita. Dan Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka orang berdoa itu adalah orang yang telah berbuat baik. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bentuk jawaban dari doa kita, ya, dari Allah Ta'ala, jawaban atas doa-doa kita, maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, derajat hadisnya adalah hasan. Nabi SAW pernah bersabda, ma min muslim yad'u bidakwah, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa, laisa fiha ithmun aw qati'atun, tidak ada unsur dosa atau mutus tali silaturahim di dalamnya, illa atahu, kecuali pasti Allah akan beri. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah tapi dalam doa itu tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur mutuskan tali silaturahim, maka pasti akan diberi. Biha ikhda salatin, akan diberi dengan 3 bentuk. Jadi doa kita akan diberi dengan 3 bentuk. Yang pertama, imma ayu ajilalahu da'watahu, bisa saja permintaannya itu disegerakan, ya kan? Jadi bisa saja permintaannya itu disegerakan. Jadi yang kita minta itu diberikan, ya. Jadi misalkan kita minta A kemudian diberikan kepada kita A, ya. Misalkan kita istikharah ingin buka usaha di satu tempat di ini, kemudian diberikan. Nah, itu diantara bentuk jawaban dari doa kita. Wa amma ayudakhiruha lahu fil akhirah, atau bisa saja Allah SWT simpan untuknya dalam kehidupan akhir. Kita istikharah pengen bisnis di tempat ini tapi ternyata hati kita tidak mantap, kemudian banyak sekali rintangan untuk bisa buka usaha di tempat ini, akhirnya sudah nggak jadi usaha, ya. Tapi di satu sisi usahanya terus merosot misalkan dan lain sebagainya. Bisa saja Allah ingin menyimpan untuk kita dalam kehidupan akhir, sehingga dengan adanya ini kita diberikan kesabaran, diberikan taufik untuk senantiasa sabar, menerima apapun yang ditentukan oleh Allah. Ridho sabar ini mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan. Maka akhirnya derajatnya dalam kehidupan akhir tentu lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini bentuk yang kedua. Wa imma ayakshifa anhu minasu'i mithlah, atau bisa saja Allah jauhkan darinya keburukan yang akan bisa menimpanya. Jadi diganti dengan yang lainnya. Jadi bentuknya ada 3 ini. Ya, bisa saja yang kita minta diberikan, atau diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, atau yang berikutnya adalah Allah simpan dalam kehidupan akhir. Makanya akhirnya perawi daripada hadis ini menyebutkan para sahabat akhirnya ketika mendengarkan Nabi SAW bersabda dengan sabda seperti itu, para sahabat mengatakan idzan naktur, oh kalau gitu kita banyak doa saja. Maka
Nabi SAW mengatakan Allahu Aktsar, Allah maha banyak. Ya kan? Semakin kita banyak meminta, maka Allah akan semakin banyak memberi. Tapi bentuk pemberiannya adalah sebagaimana tadi yang tadi yang telah disebutkan. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam berdoa ini juga masuk dalam syarat ya. Hendaklah kita ilhah. Jadi dalam berdoa itu mendesak. Jadi doa itu mendesak. Maksudnya mendesak itu senantiasa ngulang-ngulang. Jadi senantiasa ngulang. Ya, nggak cukup sekali 2 kali. Doa istikharah itu nggak cukup sekali 2 kali. Doa mohon ampun itu nggak cukup sekali 2 kali. Doa minta surga itu nggak cukup sekali 2 kali. Doa mohon ampun untuk orang tua, untuk diri kita itu nggak cukup sekali 2 kali, tapi berulang-ulang, diiringi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi apa yang kita minta. Nah, dan permintaan yang paling baik itu adalah permintaan ampunan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya, di mana Allah mengatakan, "Wahai anak cucu Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan ampuni untukmu berapapun kesalahan dan aku tidak akan peduli." Ya, maka doa yang paling baik itu diantaranya adalah mohon ampunan. Ya Allah, mohon ampunan. Makanya seringkali kita mengawali doa kita itu dengan permohonan ampunan. Permohonan ampunan untuk kita dan orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ampunan untuk orang-orang beriman yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan doa ampunan yang lainnya. Ya kan? Karena yang namanya mohon ampun itu ya mesti harus kita lakukan karena kita tidak tahu berapa dosa yang sudah kita lakukan. Kita ini seringkali melakukan dosa yang kita tidak menyadari. Ya, mungkin kita meninggalkan dosa besar, tapi banyak dosa kecil yang kita tidak menyadari. Kita tidak menyadari. Kadang dengan puasa Ramadan masih banyak dosa-dosa kita yang belum diampuni. Terkadang dengan sholat 5 waktu dosa-dosa kita masih banyak yang belum diampuni. Terkadang dengan mendirikan sholat Jumat dosa-dosa kita masih ada yang belum diampuni. Kadang dengan adanya musibah masih banyak dosa-dosa kita yang belum diampuni. Ya, kalau kita membesuk orang yang sakit itu kan diantara yang disunahkan Nabi SAW, kita mengatakan kepada orang yang sakit la ba'sa tahurun insyaallah. Oh, enggak apa-apa, insyaallah akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Jadi sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Tapi karena saking banyaknya dosa-dosa kita sehingga enggak cukup hanya dengan amal-amal seperti itu, tapi langsung minta kepada Allah. Makanya banyak diantara doa itu yang isinya adalah ampunan. Bahkan sampai doa-doa dalam sholat pun juga isinya ampunan. Ya, seperti ketika duduk antara 2 sujud, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, atau Allahumma ighfirli warhamni wajburni ila akhiri. Ya kan? Kemudian ketika ruku, ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya kan? Maka ini harus kita perbanyak. Ya, ini sebab yang pertama seseorang akan mendapatkan ampunan Allah, yakni senantiasa berdoa kepada Allah dan khususnya adalah doa minta ampunan. Ya, doa minta ampunan. Nah, kemudian berikutnya yang kedua yaitu istighfar itu sendiri. Istighfar itu sendiri. Ya, istighfar itu sendiri. Allah berfirman, "Ya bani Adam, hai anak cucu Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai." Sekiranya dosa-dosa kalian itu mencapai tingginya langit. Ya. Ananas sama maknanya ada yang mengatakan awan, ada yang mengatakan pokoknya di atas sejauh mata memandang. Tsumma astaghfari, kemudian kalian mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, akan aku ampuni untukmu. Ya. Sebesar apapun dosa kita, ya, selama kita mohon ampun kepada Allah maka akan diampuni. Nah, al-istighfar maknanya adalah thalabul maghfirah. Al-istighfar artinya adalah thalabul maghfirah, memohon maghfirah. Maghfirah itu apa? Maghfirah itu adalah wiqayatu syarrid dzunubi ma'a satriha. Ya. Menahan keburukan dosa dengan cara menutupnya. Menahan keburukan dosa dengan cara menutupnya. Dosa itu punya dampak. Ya, dosa itu punya dampak dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhir. Contohnya, dampak dari zina apa? Dalam kehidupan dunia, ya, dia akan akhirnya terkena penyakit kelamin. Dia terkena penyakit kelamin. Dampaknya dalam kehidupan alam barzakh apa? Dia nanti akan disiksa, dimasukkan ke dalam tungku api yang menyala. Setiap kali dinyalakan, maka mereka akan teriak-teriak dan mereka tidak bisa keluar di situ.
Ya, dalam tungku itu. Karena bawahnya lapang, luas, atasnya sempit. Dalam kehidupan neraka jauh lebih pedih lagi. Ya. Nah, maghfirah itu artinya adalah menutup dampak dari dosa, menutup keburukan daripada dosa dengan cara menutupinya. Menutup keburukan dosa dengan cara menutupinya. Jadi ditutupi. Jadi dosa ini ditutupi. Ya. Dan penyebutan istighfar dalam Al-Qur'an itu banyak. Dan seringkali penyebutan istighfar itu bersandingan dengan taubat. Jadi bersandingan dengan taubat. Makanya kadang kalau kita mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi istighfar kemudian diiringi dengan taubat. Nah, kalau penyebutan bersama seperti ini, maka istighfar itu adalah bentuk permohonan ampun melalui lisan. Tapi tobat itu adalah permohonan ampun dari hati dan anggota badan. Ya, jadi dari hati dan anggota badan. Maka ketika kita menyesal atas dosa yang kita lakukan, kemudian kita berhenti dari perbuatan dosa kita, kemudian yang ketika kita berazam tidak mengulanginya, ini syarat diterimanya tobat. Ya kan? Maka kemudian kita istighfar, maka dosa-dosa kita diampuni. Ya, kita mengatakan astagfirullah, misalkan dulu sering minum khamr. Astagfirullah, ingat masa lalu. Kemudian di hati kita menyesal. Kemudian kita berjanji tidak mengulangi. Kemudian anggota badan kita berhenti dari minum khamr itu, menjauhi orang-orang yang biasanya ngajak kita minum khamr, maka taubatnya diterima. Ya, diiringi dengan ucapan istighfar tadi. Kalau dulunya berteman dengan para orang-orang yang konsumsi narkoba misalkan, kemudian kita nyesal, kemudian kita berjanji tidak mengulangi, kemudian kita mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kemudian perbuatan kita menjauh dari orang-orang seperti itu, maka itulah diantara syarat diterimanya taubat. Ya, jadi itu ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, istighfar ini kita dianjurkan untuk memperbanyaknya, apalagi di saat-saat diijabahnya istighfar, seperti waktu sahur, seperti waktu selesainya sholat 5 waktu. Ini saat-saat diijabahnya doa. Ya, jadi waktu sahur. Makanya Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah oleh kalian karena dalam sahur ada keberkahan itu. Di antara keberkahannya sahur itu bukan hanya makan, tapi itu istighfar. Kita diajari bangun di waktu sahur, ya kan? Menyiapkan diri untuk menegakkan sholat subuh berjamaah. Kita biasanya kalau di luar Ramadan kan nggak seperti itu, ya kan? Tapi kita di bulan Ramadan diajari bangun di waktu sahur. Ya. Nah, di antara keberkahannya adalah ketika waktu sahur kita banyak mohon ampun kepada Allah. Kita banyak mohon ampun kepada Allah. Ini saat dijabahinya doa. Ketika kita mohon ampun, ya kan? Maka kemungkinan untuk dijabahi permohonan ampun kita juga sangat besar. Demikian juga adbaris salawati, setiap kali selesai sholat. Ini termasuk waktu yang dianjurkan kita memperbanyak berdoa. Ya. Di antara doa itu istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum. Kemudian di antara bentuk doanya itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Di antara bentuk doanya itu adalah Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungi aku dari azabmu pada saat Engkau membangkitkan para hambamu. Nah, ini harus kita perbanyak. Ini harus kita perbanyak. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Aktsiru minal istighfari fi buyutikum." Perbanyaklah kalian istighfar di rumah kalian. Wa ala mawaidikum, dan ketika kalian berada di tengah hidangan kalian, wa fi turukikum, dan di jalan-jalan kalian, wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar kalian, wa fi majalisikum, dan di setiap majelis kalian ngobrol, perbanyak istighfar. Wa aina ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, hendaklah kalian memperbanyak istighfar. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfiratu, karena kalian tidak tahu kapankah ampunan itu turun, kapankah ampunan itu datang. Ya, nah ini jadi nasihat yang baik, disuruh memperbanyak istighfar. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sehari tidak kurang dari 70, dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100. Pernah ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis itu memperbanyak istighfar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar. Apa istighfarnya Nabi? Ya, padahal dosa-dosanya sudah diampuni. Kalau gitu istighfarnya Nabi untuk apa? Kalau kita kan istighfar kita agar dosa-dosa kita diampuni. Kalau istighfarnya Nabi itu untuk apa?
Istighfarnya Nabi itu adalah untuk syukur. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW itu sangat banyaknya, sedangkan ketaatan yang dia lakukan kepada Allah itu guna menandingi itu semuanya. Jadi maksudnya sebenarnya semakin kita bersyukur maka semakin baik, ya kan? Jadi semakin kita bersyukur maka semakin baik. Kayak Nabi SAW sholat tahajud. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, kenapa Anda sholatnya itu seperti ini padahal dosa-dosa Anda yang lalu dan kadang-kadang diampuni? Maka jawaban Nabi SAW, afalakuna abdan syakura, apa aku nggak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Nabi SAW pernah diisrokan, Nabi SAW pernah dimi'rajkan, Nabi SAW pernah dinampakkan neraka, pernah dinampakkan surga, ya kan? Kemudian Nabi SAW semakin teguh dalam dakwahnya, ya kan? Ini nikmat yang besar. Hanya manusia terpilih saja yang bisa ini semuanya, ya, khusus Nabi kita. Bahkan para nabi, para rasul yang lain tidak mendapatkan kesempatan ini. Makanya Nabi SAW memperbanyak istighfar, sholat tahajudnya itu seperti itu sebagai bentuk syukur. Kalau kita memang betul-betul mohon ampun kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah, karena dosa kita belum tentu diampuni, gitu, ya, apalagi yang akan datang. Yang lalu saja belum tentu diampuni, apalagi yang akan datang. Nah, ini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fadilah istighfar, ya, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam kitabullah ada 2 ayat, tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian membacanya dan setelah itu mohon ampun kepada Allah kecuali Allah akan ampuni. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini salah satu ulama dari kalangan sahabat. Dia adalah ahli Al-Quran yang para sahabat oleh Nabi SAW disuruh ngambil Al-Quran dari dia, selain daripada Ibnu Abbas, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan dalam kitabullah ada 2 ayat, tidaklah seorang hamba itu melakukan dosa kemudian dia membacanya dan mohon ampun kepada Allah kecuali Allah akan mengampuninya. 2 ayat itu adalah surat Ali Imran ayat 135 dan surat An-Nisa ayat 110. Dalam surat Ali Imran ayat 135 Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji atau dia menganiaya diri sendiri, mereka langsung ingat Allah, kemudian mereka langsung mohon ampun kepada Allah atas dosa mereka. Dan siapa yang akan mengampuni dosa kecuali Allah? Tidak ada. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa mereka. Ingat Allah, zikir, kemudian istighfar, dan berikutnya tidak terus melakukan dosa. Ya. Nah, di sini disebutkan syaratnya istighfar dan tidak meneruskan dosa, tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa. Nah, sama juga firman Allah, ya, dalam surat An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'a aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Siapa yang melakukan keburukan atau dia menganiaya dirinya sendiri kemudian dia mohon ampun kepada Allah, dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang setelah melakukan dosa dia harus ingat, ya, dia harus ingat. Kemudian setelah itu mohon ampun, kemudian dia tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Dulu nggak tahu masalah riba, ya, ada seorang teman akhirnya dia taubat dari riba, ya kan, dia tidak tahu masalah riba, bahkan dia punya syubhat tentang masalah riba. Kemudian dia ingat Allah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, kemudian dia sekarang berhenti dari pekerjaan dia sebagai pemungut riba, kerja di bank misalkan seperti itu. Nah, orang seperti ini akan diterima ampunannya, ya, akan diterima permohonan ampunnya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya, ya, permohonan ampun yang sempurna yang mendatangkan ampunan dari Allah taala jika tidak diteruskan dosanya, ya, artinya dia berhenti dari dosa. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi kita sampaikan, ya, syarat diterimanya dosa itu pertama dia harus menyesal, kedua dia harus berhenti dari dosanya, ketiga dia tidak akan mengulanginya. Kalau Syekh Utsaimin, ya, menambahi, yang pertama adalah ikhlas, ya,
Yang pertama adalah ikhlas. Jadi syarat diterimanya taubat itu yang pertama adalah ikhlas. Kalau Imam Nawawi menyebutkan ada 4. Ya, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afdalu anwa'il istighfar. Istighfar yang paling utama. Ya. Istighfar yang paling utama adalah jika diawali dengan pujian kepada Rabb-nya. Kemudian mengakui dosanya. Kemudian baru minta ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita kadang kalau misalkan berdoa kan langsung astagfirullahaladzim, itu sebenarnya langsung to the point. Tapi kalau misalkan kita awali dengan pujian kepada Allah, kemudian pengakuan atas dosa kita, baru kemudian kita mohon ampun kepada Allah, maka ini adalah permohonan ampun yang sempurna. Makanya ya kan, doa Sayyidul Istighfar itu disebut dengan Sayyidul Istighfar karena berisi di dalamnya ini. Sayyidul Istighfar, ya, penghulunya istighfar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Shaddad bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Sayyidul Istighfar, engkau mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabbku, penciptaku, pemilikku, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku, wa ana abduka, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, aku di bawah perjanjianmu, wa wa'dika, janjimu, mastata'tu, semampu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui nikmatmu atasku, wa abu'u bi dzambi, dan aku juga ngakui dosa-dosaku, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ampuni aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Ini doa istighfar yang paling afdal. Ya, makanya doa ini sangat dianjurkan ya di banyak kesempatan itu untuk senantiasa dibaca ya. Khususnya pada saat zikir pagi dan petang ini sangat dianjurkan untuk dibaca ya. Nah, demikian juga seperti doanya Nabiullah Yunus. Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Allah mengatakan wa dzannuni idzaba mughadiban, dan Dzunnun idzaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ya, Nabiullah Yunus itu marah kepada kaumnya. Ya gitu, didakwahi ya kan, tidak juga memenuhi seruan dakwahnya. Didakwahi tidak juga memenuhi seruan dakwahnya. Ya, beda dengan Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh alaihissalam 950 tahun, pengikutnya cuma 80 tahun, dia masih tetap istiqomah. Makanya dia masuk kategori Rasul Ulul Azm. Ya, jadi Rasul yang punya azam kuat. Ya. Nah, Nabiullah Yunus tidak demikian. Fadhanna allan naqdiru alaihi, ketika dia melarikan diri, meninggalkan kaumnya, dia mengira bahwa kami tidak akan bisa memperlakukan dia dengan perlakuan apapun. Ya kan? Akhirnya Nabiullah Nuh alaihissalam dilemparkan ke dalam perut ikan. Fanada fi dzulumati, kemudian dia berdoa dalam kegelapan di perut ikan itu. Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya kan, dia mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu saja yang diucapkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Itu yang diperbanyak. Ya, dan ini sebenarnya doa yang baik, apalagi di momen wabah kemarin ya. Seharusnya harus diperbanyak itu seperti ini. Kita dalam kondisi wabah seperti ini, ya kan, nggak bisa keluar, di mana-mana kondisinya seperti ini. Ini sebenarnya doa yang paling baik. Ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tentu dari selain doa-doa yang lainnya ya, yang maksur dari Nabi kita, dari Allah Taala dan Rasulnya juga. Akhirnya fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami sepenuhi ya, kami jawab untuknya ya, kami balas doanya, kami jawab doanya, wa najainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kesulitan dia, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sebagaimana kami menyelamatkan Nabiullah Yunus dari perut ikan, kami juga akan bisa menyelamatkan orang-orang beriman kalau dia meniru Nabiullah Yunus. Maka kita kalau dalam kondisi kesulitan, doa saja seperti doanya Nabiullah Yunus. Dagang enggak laku-laku ya, enggak laris-laris, doa saja. Doa saja. Ini barusan
saya tahu ada orang jualannya. Karena tadi hujan. Jadi hujan, tiba-tiba hujan deras, orangnya langsung minggir. Orangnya minggir. Ada yang ngobrol dengan dia, "Pak, jualan apa?" "Saya jualan ini dan lain sebagainya." Kalau hujan seperti ini bagaimana? Ya nggak jalan. Udah, orangnya lumayan agak tua ya, mungkin usianya antara 50 sampai 60. Ya kan? Pikirannya setelah itu mau pulang, sudah pulang. Ini mau ngantarkan jualannya, dagangannya kemana-mana, nggak bisa karena mau turun karena kondisinya hujan deras. Tiba-tiba ada yang membeli. Padahal itu kondisinya hujan. Tiba-tiba ada yang membeli. Jadi Allah itu akan berikan kepada kita rizki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang seperti ini kan nggak mikir, masa bisa dagangan saya laku padahal kondisinya hujan. Jadi seperti itu. Nah, demikian pun juga kalau misalkan kita dalam kondisi kesulitan, kita mengatakan seperti ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah akan bisa keluarkan kita dari segala macam kesulitan kita. Demikian juga para jamaah, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku ucapkan dalam sholatku." Ini hadis muttafaq alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ini sangat dianjurkan untuk kita baca selesai tahiyat akhir sebelum salam juga. Ya. Mungkin kita selama ini sering membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Tapi ada juga doa yang lain yang kita diajarkan untuk membaca. Ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada yang sudah hafal ini? Ada yang sudah hafal? Tidak ada. Oh ya sudah. Berarti angkat tangan saja yang sudah hafal. Ya. Jadi hafalkan. Ini termasuk doa yang baik, ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak. Ya, dan tidak ada yang menghapuskan dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah untukku dosa-dosaku dari sisimu dan sayangilah aku karena Engkau sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada yang disebutkan di awal tadi. Kalau kita memohon ampun kepada Allah, sebesar apapun dosa kita pasti akan diampuni. Jadi sebesar apapun, sebanyak apapun, setinggi apapun dosa-dosa kita pasti akan diampuni. Ya, maka jangan berhenti dari memohon ampun kepada Allah. Karena apa para jamaah? Nggak ada gunanya kita mengumpulkan kebaikan, tapi di satu sisi kita juga mengumpulkan dosa. Dalam kehidupan akhir nanti ada orang-orang yang dijuluki dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Ya, diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Al-A'raf. Ashabul A'raf ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka ini adalah ahli kiblah tapi yang melakukan dosa besar. Jadi mereka ini muslim, ya sholat, ya puasa, tapi melakukan dosa besar. Ya, saya pernah kita melihat itu. Ya, ada di tempat prostitusi, tapi di situ ada sajadah. Ada tempat prostitusi, di situ ada sajadah. Biasanya kalau tempat seperti itu kan biasanya nggak ada sajadah. Ya. Orang seperti itu apa masih ingat sholat? Tapi ternyata ada di tempat seperti itu ada sajadah. Oh berarti orangnya sholat. Ya, ternyata dia tidak ingin ibu sama anaknya seperti itu. Oh berarti masih ada sisi kebaikannya dia. Ya. Nah bisa saja orang seperti ini, karena dosanya banyak, kebaikannya juga banyak. Nanti tempatnya ada di tengah-tengah itu. Ya, Ashabul A'raf. Ada yang mengatakan Ashabul A'raf ini adalah orang yang melakukan dosa kecil, orang-orang beriman tapi melakukan dosa kecil, tapi antara dosa dan kebaikannya itu sama banyaknya. Sehingga ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka mereka masih menunggu ketetapan dari Allah Ta'ala. Allah akan memperlakukan mereka seperti apa? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka sehingga mereka langsung masuk ke dalam surga, atau Allah akan menyiksa mereka sebagai balasan atas dosa mereka, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka baru masuk ke dalam surga. Ya. Nah, kita berharap kalau perlu jangan sampai menjadi Ashabul A'raf, kalau perlu langsung masuk ke dalam surga. Ya, jangan punya pikiran wis nggak apa-apa, wis masuk neraka sebentar saja. Ya, padahal neraka itu betapa pedih siksanya. Ya, tidak terkira, jauh lebih pedih daripada siksa dalam kehidupan dunia. Karena orang kalau misalkan dalam kehidupan dunia ada orang terjatuh dari ketinggian, jatuh kan langsung mati.
kan langsung mati. Tapi enggak, nanti ada orang yang dilemparkan dari bibir neraka baru sampai dasarnya, ya kan? Tubuhnya hancur. Jadi isi perutnya itu tercerai-berai. Jadi isi perutnya itu tercerai-berai, tapi dia tidak mati. Dia ngelilingi isi perutnya seperti keledai mengelilingi tempat penggilingan atau sapi mengelilingi tempat penggilingan ya. Kalau di negeri kita ada cara membuat gula merah, itu kan ada sapi yang berputar itu. Nah, ada nanti orang dilemparkan ke dalam neraka, kemudian isi perutnya itu terburai. Dia nggak mati karena memang nggak ada kematian dalam kehidupan akhir, nggak ada kematian. Di neraka yang nggak ada mati, ya kan, sama seperti di surga nggak ada mati. Nah, menunjukkan bahwa siksa neraka itu pedih. Sehingga kita perlu kalau bisa, ya kan, sejak dari awal dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga yang dibalas itu hanya kebaikan kita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kita butuh yang namanya ampunan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, sebab datangnya ampunan Allah itu adalah tauhid. Sebab ampunan Allah itu adalah tauhid. Allah mengatakan, ya bena Adam, hi anak cucu Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, sekiranya engkau mendatangiku, kembali kepadaku dengan membawa dosa seukuran bumi, tsumma laqitani la tusriku bi syai'a, kemudian kalian kembali kepadaku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maka jangan sampai syirik. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, akan aku datangkan, bawakan untuk kalian seukuran yang sama ampunan. Ya. Jadi yang menjadi sebab diampuninya dosa yang terakhir itu adalah tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan Allah akan mengampuni selain daripada itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau dosa yang lain itu para jamaah itu tidak berkaitan dengan haknya Allah, jadi tidak seberapa besar. Kita zina, ya kan? Kemudian kita minum khamar, ya kita membunuh, itu berkenaan dengan haknya orang lain. Tapi ini berkenaan dengan haknya Allah. Allah yang menghidupkan kita, menciptakan kita, menghidupkan kita, ngasih kita rizki, ngasih kita hidup, tapi kita tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada Allah dan selain Allah. Ini adalah kedzaliman yang paling besar. Ya, seperti yang Allah katakan dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ya, kedzaliman yang paling besar. Bagaimana nggak besar? Ya sudah dihidupkan, ya kan, dirawat mulai dari janin sampai dewasa, ya, tapi ternyata dia tidak menyembah kepada Allah semata. Ya, kayak ada orang misalkan, ada anak, ya, mulai dari kecil dia dirawat sama seseorang, dijadikan sebagai anak angkat, ya kan, kemudian diberikan pakaian, disekolahkan, pokoknya diberikan segala fasilitas yang membuat dia nanti bisa meraih masa depan yang cerah, yang lebih baik. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia nggak mau taat kepada bapak angkat yang angkat dia itu. Ini kan dolim. Apalagi itu kita lakukan kepada Allah yang memberikan kepada kita hidup. Makanya Luqman mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Maka ketika kita meninggal dengan tauhid, ya kan, meninggal dengan tauhid, tapi kita membawa kesalahan, sebanyak apapun kesalahan kita, pasti Allah SWT akan mengampuninya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 3 hal, ya, yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang hadis qudsi yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah, betapa banyaknya ampunan dari Allah. Selama kita mohon ampun kepadanya, berharap kepadanya, kemudian kita istighfar kepadanya, kemudian kita tidak menyekutukan Allah Ta'ala, pasti Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu berapa menit? Barangkali ada yang mau bertanya? Oh, diakhiri ya? Ya, baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini memberikan kepada kita motivasi untuk senantiasa meraih ampunan Allah. Sebagaimana tadi di akhir kita sampaikan, nggak ada gunanya kita melakukan kebaikan tapi diiringi dengan banyak dosa. Jangan sampai nanti kita tertahan
belum masuk ke dalam surga. Saat penghuni surga sudah berada di surga, ya kan? Tapi kita masih tertahan dengan sebab dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita juga menjadi sebab tidak lancarnya kita berjalan di atas titian Allah Ta'ala, jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga dengan adanya ini semuanya motivasi kita untuk lebih banyak mohon ampun kepada Allah, agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, kemudian menggolongkannya ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaihi min qawli wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.